Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Deli Prima dan dua teman saya Dita Putri Utami dan Elisa Ruska. Baiklah, di sini kami akan membahas metode pengukuran dan penilaian pengasuhan serta pengasuhan menurut sosial dan budaya. Materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Penilaian pengasuhan. Penilaian pengasuhan adalah serangkaian kegiatan suatu gejala yang dilakukan pola asuh orang tua yang berperan penting untuk mendidik anak baik dari tinjau sudut agama, tinjauan sosial kemasyarakatan maupun tinjauan individu. Jika pendidikan keluarga mampu menumbuhkan perkembangan kepribadian anak menjadi manusia yang dewasa yang memiliki sikap positif terhadap agama, kepribadian yang kuat dan mandiri, potensi jasmani dan rohani serta intelektual yang berkembang secara optimal. Selanjutnya itu ada pengukuran penilaian sebagai keberfungsian di dalam parenting. Metode yang pertama itu mendapatkan informasi berupa interview, kuesioner, natural, observasi, family, text maupun objects. Metode yang kedua itu mencatat dan mengorganisasikan informasi berupa ranting observasi ranting scale, dan diagram. Selanjutnya itu dilihat dari fungsi dan peran keluarga bisa dikatakan untuk mengukur atau menilai dalam keberfungsian keluarga. Dengan menjelaskan indikator keberfungsian keluarga ini bisa dipergunakan sebagai pijakan dalam menyusun instrumen dan juga pelaksanaan program pembangunan. Selanjutnya itu pelaksanaan program pembangunan keluarga pada masa mendatang, yang artinya masih menggunakan gaya atau siklus dalam keluarga yang bisa diaplikasikan. Metode penilaian pengasuhan anak. Pengasuhan anak dilihat terdapat anak-anak yang harus dinilai. Tidak menunjukkan sikap yang tidak sabar dan tidak mampu mengendalikan diri, mengeluh, dan mengalami kesulitan, atau berkurangnya perhatian orang tua yang terlalu sibuk. Dalam mengatasi ini dengan cara yang pertama meningkatkan interaksi orang tua atau dengan cara bersosialisasi. Yang kedua, tumbuh kembangkan anak dengan cara melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, mencegah perilaku menyimpang. Yang keempat, mendeteksi kelainan dan pada tumbuh kembang anak. Hal yang dapat mempengaruhi penilaian anak itu dengan cara metode penilaian pengasuh dengan cara bersosialisasi. Yang kedua, metode penilaian secara observasi. Yang ketiga, metode selain kognitif. Yang keempat, metode sosial dan budaya. Yang kelima, metode pengasuhan positif. Masih bagian D, yaitu pengasuhan dalam sosial dan budaya. Pengasuhan yang baik akan menstimulasi kekuatan anak dalam situasi sosial sehingga anak dapat menemukan dirinya sendiri. Hal ini sangat penting sebab menjadi bagian hidup yang menentukan dalam proses perkembangan anak. Sementara itu, anak perlu membangun pengetahuan mereka sendiri. Pengetahuan yang dimaksud adalah tentang dunia menggunakan apa yang telah mereka ketahui dan pahami untuk memperoleh pengalaman baru sebagai penafsiran mereka. Maksud dari pernyataan yang di atas dapat disimpulkan dengan demikian seorang anak akan memperoleh banyak pengalaman kehidupan anak
dalam sosial budaya, belajar dan memperoleh pengalaman dan nilai-nilai budaya. Nilai budaya adalah determinasi dari berbagai perilaku, sikap, dan ideologi sebagai pembeda dengan lainnya. Maksudnya tuh harus kita tuh pola asuh yang diberikan kepada anak tergantung pola pengasuhan dalam suatu negara. Dalam suatu pengasuhan itu kita harus mengajarkan anak itu lebih mencenderungkan sosial budaya, jangan mengarahkan ke sosial yang negatif. Budaya ini bisa mempengaruhi dalam pendidikan anak. Sebagai manusia yang tumbuh kembang melalui keyakinan dan praktik yang dirancang untuk mempromosikan adaptasi yang sehat. Berarti itu adaptasi sehat berdasarkan lingkungan anak. Yang kita harus mengajarkan budaya-budaya itu jangan tergantung dengan pengasuhan orang tua yang tidak dilaksanakan. Konsep pengukuran atau penilaian pengasuhan dalam kontekstual budaya. Pengasuhan mencakup berbagai sikap dan perilaku orang tua terhadap anak. Namun seringkali konsep dan pengukurannya hanya digambarkan menggunakan konsep pengukuran pengasuhan atau konsep pola asuh. Konsep pengasuhan secara eksplisit mulai dikemukakan oleh para ahli dengan menggunakan pendekatan dimensi pola, melibatkan baik proses instrumental yang berasal dari teori perilaku maupun proses afeksional yang berasal dari teori psikoanalisis. Konsep pengasuhan dengan pendekatan dimensional digunakan untuk mempelajari dan menggolongkan variasi normal pengasuhan orang tua ke dalam tipe pola asuh tertentu. Konsep pola asuh yang paling luas digunakan dalam studi perkembangan anak adalah konsep pola asuh dari Bauer tahun 1996 yang melibatkan dua unsur yang penting dalam pengasuhan, yaitu dimensi kendali kontrol dan kehangatan, dan menggolongkan pola asuh menjadi tipe authority. Walaupun banyak penelitian menunjukkan kesesuaian dengan teori Bauer bahwa pola asuh authority menggunakan pengasuhan optimal bagi perkembangan anak. Namun hal ini tidak ditemukan di populasi dengan budaya yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.